Bayangkan jika Indonesia tiba-tiba menghentikan ekspor komoditas utamanya. Dunia akan gempar, dan beberapa negara bisa terjerumus ke dalam krisis besar. Mengapa? Karena Indonesia memegang peran vital dalam pasokan global berbagai komoditas penting. Mari kita telusuri lebih dalam dampak potensial dari skenario ini. Indonesia telah menjelma menjadi raksasa nikel dunia. Pada tahun 2024, Indonesia menguasai 61% produksi nikel olahan global, berkat investasi besar, terutama dari Cina, dalam pengolahan nikel di dalam negeri. Langkah ini menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok nikel global. Jika Indonesia memutuskan untuk menghentikan ekspor nikelnya, industri di seluruh dunia akan merasakan dampaknya. Nikel adalah komponen krusial dalam produksi baja tahan karat dan baterai kendaraan listrik, EV. Penghentian ini dapat menyebabkan kenaikan harga global, pasokan nikel yang menurun drastis akan mendorong harga naik tajam, mempengaruhi biaya produksi di berbagai sektor. Gangguan rantai pasok, produsen baja dan baterai EV di negara-negara seperti Cina, Jepang, dan negara-negara Eropa akan kesulitan memenuhi kebutuhan bahan baku mereka. Penundaan produksi EV. Dengan keterbatasan pasokan nikel, produksi kendaraan listrik bisa terhambat, mengganggu target transisi energi bersih global. Selain nikel, Indonesia adalah salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia. Banyak negara, terutama di Asia, sangat bergantung pada batu bara Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Penghentian ekspor batu bara oleh Indonesia dapat menyebabkan krisis energi di negara importir. Negara seperti India, Cina, dan beberapa negara ASEAN akan menghadapi defisit energi yang signifikan. Lonjakan harga energi, kekurangan pasokan akan mendorong harga energi naik, membebani konsumen dan industri. Pergeseran ke sumber energi lain, negara-negara mungkin terpaksa beralih ke sumber energi lain yang mungkin lebih mahal atau kurang ramah lingkungan. Indonesia juga merupakan produsen utama minyak sawit, yang digunakan dalam berbagai produk mulai dari makanan hingga kosmetik. Penghentian ekspor minyak sawit dapat mengakibatkan kenaikan harga produk konsumen, banyak produk sehari-hari mengandung minyak sawit. Kekurangan pasokan akan meningkatkan harga produk-produk tersebut. Gangguan industri makanan, produsen makanan di seluruh dunia akan kesulitan mencari pengganti minyak sawit dalam waktu singkat. Dampak pada petani dan pekerja. Di dalam negeri, penghentian ekspor dapat mempengaruhi pendapatan jutaan petani dan pekerja di sektor perkebunan. Mari kita lihat beberapa data untuk memahami skala dampak potensial. Produksi nikel Indonesia. Pada tahun 2023, Indonesia memproduksi 2,2 juta ton nikel, meningkat tajam dari 358.000 ton pada tahun 2017. Ekspor batubara, Indonesia mengekspor ratusan juta ton batubara setiap tahun, dengan Cina dan India sebagai importir utama. Produksi minyak sawit, Indonesia menyumbang sekitar 59% dari total produksi minyak sawit dunia. Dari data di atas, jelas bahwa penghentian ekspor oleh Indonesia akan memiliki dampak global yang signifikan. Jika Indonesia benar-benar menghentikan ekspornya, negara-negara yang bergantung pada sumber daya dari Indonesia pasti akan segera mencari alternatif. Tapi apakah semudah itu? Mari kita bahas satu persatu. Cina adalah importir utama nikel dan batu bara dari Indonesia. Jika ekspor dihentikan, industri baja dan EV terancam. Produksi baja stainless dan baterai kendaraan listrik akan terganggu karena kekurangan pasokan nikel. Ini dapat menghambat pertumbuhan industri kendaraan listrik global. Krisis energi, Cina masih sangat bergantung pada batu bara untuk pembangkit listriknya. Tanpa pasokan dari Indonesia, harga listrik bisa naik dan menghambat pertumbuhan ekonomi mereka. Mencari alternatif, Cina mungkin akan mencoba meningkatkan impor dari Filipina atau Rusia, tetapi kapasitas kedua negara ini tidak sebesar Indonesia. India adalah salah satu negara dengan konsumsi batu bara terbesar di dunia. Sebagian besar pembangkit listriknya masih bergantung pada batu bara dari Indonesia. Jika ekspor dihentikan, kenaikan harga listrik, defisit batu bara bisa menyebabkan pemadaman listrik di beberapa wilayah. Industri manufaktur yang sangat bergantung pada listrik juga bisa terdampak. Dampak sosial, harga listrik yang meningkat bisa membebani masyarakat kelas bawah dan menimbulkan ketidakstabilan sosial. Opsi alternatif, India bisa meningkatkan impor dari Australia atau Afrika Selatan, tetapi harga bisa jauh lebih mahal dan logistik lebih rumit. Uni Eropa sangat bergantung pada minyak sawit dari Indonesia. Jika ekspor dihentikan, kenaikan harga produk konsumen, produk seperti margarin, coklat, dan kosmetik yang menggunakan minyak sawit akan mengalami lonjakan harga. Pergeseran ke minyak nabati lain,
Minyak kedelai dan minyak bunga matahari bisa menjadi alternatif, tetapi harganya lebih mahal dan produksinya terbatas. Dampak pada industri biodiesel, Uni Eropa menggunakan minyak sawit untuk biodiesel. Penghentian ekspor bisa memperlambat transisi energi hijau mereka. Jika Indonesia benar-benar menghentikan ekspor beberapa komoditas strategisnya, negara lain akan berebut mencari solusi. Ini bisa menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk 1. Meningkatkan hilirisasi industri. Indonesia bisa memaksa negara lain untuk berinvestasi dalam industri pengolahan di dalam negeri. Contoh suksesnya adalah larangan ekspor biji nikel yang membuat perusahaan luar negeri, terutama dari Cina, membangun pabrik pengolahan di Indonesia. 2. Menegosiasikan kesepakatan dagang yang lebih menguntungkan. Dengan posisi strategisnya, Indonesia bisa menegosiasikan harga dan kuota ekspor yang lebih menguntungkan. Bisa juga menetapkan peraturan bahwa negara yang ingin impor harus membangun pabrik atau fasilitas pengolahan di Indonesia. 3. Mengamankan pasar domestik. Dengan membatasi ekspor, Indonesia bisa memastikan pasokan dalam negeri tetap aman, terutama untuk sektor energi dan pangan. Ini akan membantu menjaga stabilitas harga di dalam negeri. Meskipun skenario penghentian ekspor terdengar menarik, keputusan seperti ini tentu memiliki risiko besar, baik bagi Indonesia maupun dunia. Namun, dengan strategi yang tepat, Indonesia bisa memanfaatkan ketergantungan global ini untuk memperkuat ekonominya dan menjadi pemain yang lebih dominan dalam pasar dunia. Jika dilakukan dengan hati-hati, Indonesia bisa keluar sebagai pemenang dalam permainan ekonomi global ini.